Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah anak yang sembuh dari lumpuh berkat doanya yang bertawasul dengan si Fulan, seorang tamu yang dilayani dengan baik dan diajak berbuka bersama keluarganya. Kisah ini menceritakan tentang keajaiban yang dialami oleh sebuah keluarga yang suka bersedekah dan beramal soleh. Kisah ini disarikan dari kitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Al-Jauzi, Jamaluddin Abi Al-Farjbin. Uyun Al-Hikayat, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2019. Kisah ada seorang sebut saja namanya Abdullah, memiliki seorang anak perempuan berusia 20 tahun yang dalam keadaan lumpuh sejak lahir. Pada suatu hari, Abdullah pergi ke pasar untuk membeli ikan dengan tujuan untuk membahagiakan keluarganya. Setelah mendapatkan ikan, Abdullah pun berniat untuk meminta bantuan pada seorang anak muda, sebut saja namanya si Fulan, untuk membawakan ikan-ikan yang telah dibelinya. Selanjutnya keduanya pun berjalan menuju ke kediaman Abdullah. Setibanya di rumah Abdullah, tiba-tiba terdengar suara azan zuhur berkumandang. Sebaiknya kita ke masjid dulu untuk menunaikan salat zuhur, ajak si Fulan kepada Abdullah. Abdullah setuju. Setelah meletakkan ikan yang dipanggulnya, si Fulan pun bergegas masuk ke masjid untuk menunaikan salat zuhur berjamaah bersama dengan Abdullah dan jamaah lainnya. Tidak hanya menunaikan kewajiban salat zuhur, si Fulan pun mengerjakan salat sunnah. Ketaatan si Fulan ini membuat Abdullah berdecak kagum. Karena rasa kekagumannya itu, Abdullah pun berniat untuk mengapresiasinya dengan akan memberinya ikan, selain upah pada si Fulan setelah selesai membawakan ikan-ikannya tersebut. Sesampainya di rumah, Abdullah menceritakan perihal si Fulan termasuk ketaatannya dalam menjalankan perintah agama tersebut kepada sang istri. Sang istri pun setuju untuk memberikan si Fulan ikan selain upah yang diterimanya. Bahkan sang istri juga menyarankan untuk mengajak si Fulan makan bersama-sama. Karena kamu telah membantu saya untuk membawakan ikan-ikan tadi, maka kami mohon ikutlah makan bersama kami, ajak Abdullah kepada si Fulan. Maaf, saya sedang puasa, kata si Fulan menolak tawaran tersebut dengan jujur dan sopan. Kalau begitu, sudilah untuk berbuka puasa di rumah kami, sahut Abdullah tak kurang akal. Si Fulan pun mengiyakan. Namun karena waktu berbuka masih terlalu lama, si Fulan meminta izin untuk menghabiskan waktunya di masjid saja. Setelah beberapa lama, azan maghrib pun berkumandang. Selepas maghrib, Abdullah kemudian mendatangi si Fulan dan mengajaknya berbuka puasa. Namun si Fulan menawar agar ia diizinkan berbuka setelah salat isya saja. Sikap Fulan ini lagi-lagi membuat Abdullah takjub untuk kedua kalinya. Waktu isya pun tiba. Selesai menunaikan salat isya di masjid, Fulan pun akhirnya berbuka puasa di rumah Abdullah. Setelah selesai menyantap makanan yang dihidangkan oleh keluarga Abdullah, si Fulan juga ditawari untuk bermalam di rumah Abdullah. Selanjutnya Abdullah sekeluarga beristirahat. Begitu juga dengan si Fulan yang saat itu menginap di rumah Abdullah. Ketika tengah malam, tiba-tiba pintu kamar Abdullah diketuk oleh seseorang. Abdullah mendengar seperti suara anak perempuan sedang memanggil-manggil dari luar kamar. "Siapa itu?" tanya Abdullah. "Saya ayah, Fulanah," jawab suara tersebut yang ternyata adalah anak perempuannya. Kemudian Abdullah pun membuka pintu. Begitu pintu terbuka, Abdullah tercengang dengan sosok perempuan yang ada di depannya. Abdullah seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang anak perempuannya sedang berdiri di depan kamarnya sambil tersenyum ke arahnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Fulanah, anak perempuannya itu, lumpuh dan tidak mungkin bisa berjalan ke kamarnya. Penasaran dengan apa yang telah menimpa anaknya, Abdullah pun bertanya-tanya perihal kesembuhan anak perempuannya tersebut dari lumpuh yang dideritanya. Fulanah pun bercerita, di dalam kamar, ia mendengar sang ayah sering mengungkapkan kekagumannya akan ketaatan dan kesalihan si Fulan. Ia akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawasul dengannya. "Ya Allah, aku berdoa kepadamu dengan bertawasul dengan si Fulan dan kedudukannya di sisimu. Aku mohon sembuhkan penyakit lumpuh yang telah lama aku derita ini." Dan alhamdulillah, doanya terkabul. Setelah mendengar pengakuan si anak, Abdullah pun langsung bergegas menuju kamar tamu tempat si Fulan beristirahat. Namun hasilnya nihil, si Fulan sudah tidak ada di sana, hilang entah kemana. Padahal, setelah memeriksa pintu rumah, kondisinya masih terkunci seperti sedia kala. Hikmah dari kisah ini adalah, betapa pentingnya kita beristiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Termasuk dalam melakukan amal-amal soleh, berhusnuzon, melayani tamu dengan baik,
Bersedekah diantaranya memberi makan orang yang berbuka puasa. Karena kita tidak tahu siapa-siapa yang bisa jadi dapat menjadi wasilah atas doa-doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.